Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya AA Sihabudin dari kelas TI 23C7 Universitas Pelita Bangsa. Pada video kali ini, saya akan membahas materi Big Data pertemuan ke-6 dengan topik arsitektur Lambda dan Kappa dalam Data Engineering. Mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, di dunia data engineering, arsitektur dibutuhkan untuk memastikan data dapat diolah dan disampaikan sesuai kebutuhan. Lambda dan Kappa adalah dua pendekatan klasik namun masih digunakan dalam analitik dan monitoring. Keduanya memiliki tujuan sama, yaitu memproses data besar namun dengan pendekatan berbeda. Pertama, mari kita bahas Lambda. Apa sih itu arsitektur Lambda? Jadi Lambda menggabungkan batch dan streaming processing, cocok untuk kebutuhan di mana data harus bisa dilihat setiap saat. Walau pemrosesan batch belum selesai, contoh CMO ingin melihat performa iklan jam 10 pagi, tapi batch jalan jam 12 malam. Cara mengatasi trade-off di Lambda, yang pertama streaming dengan cepat tapi kurang akurat. Batch akurat tapi lambat. Solusinya, kombinasikan keduanya. Data streaming disimpan dulu, lalu akan ditimpa oleh data batch yang lebih akurat setelah tersedia. Selanjutnya yaitu 3 layer utama Lambda arsitektur. Yang pertama speed layer, yaitu menarik data real time, latensi rendah. Kedua, batch layer, yaitu menyimpan data historis, akurat tapi lambat. 3. Serving layer, yaitu menggabungkan keduanya. Data batch menimpa data speed secara periodik. Ini adalah alur ilustrasi Lambda. Jadi pertama speed layer ke serving layer. Yang kedua batch layer ke serving layer. Nah, serving layer menyajikan data gabungan yang real time dan akurat secara periodik. Selanjutnya yaitu arsitektur Kappa. Berbeda dengan Lambda, Kappa tidak memakai batch layer. Semua pemrosesan dilakukan secara real time. Kedua yaitu cocok untuk use case monitoring seperti harga saham, infrastruktur, dan lain-lain. Diagram tersebut menggambarkan alur sederhana dari arsitektur Kappa, di mana seluruh pemrosesan data dilakukan secara real-time tanpa melibatkan pemrosesan batch. Data mengalir langsung dari data source menuju speed layer, tempat data diproses seketika untuk menghasilkan insight atau respon yang cepat. Hasil dari pemrosesan ini kemudian dikirim ke serving layer, yang menyajikan data kepada pengguna akhir atau sistem lain, seperti dashboard monitoring atau sistem alerting. Arsitektur ini dirancang untuk kebutuhan yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan pemeliharaan meskipun dengan kompromi pada akurasi. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan Kappa. Yang pertama yaitu latensi rendah, yang kedua mudah dipelihara, yang ketiga biaya lebih rendah, yang keempat akurasi tidak setinggi Lambda. Selanjutnya yaitu perbandingan Lambda dan Kappa. Lambda, batch plus streaming, kompleks, akurat, dan mahal. Kappa, full streaming, sederhana, cepat, dan murah. Lambda untuk kebutuhan analisis, Kappa untuk monitoring real time. Selanjutnya, kapan menggunakan Lambda atau Kappa? Gunakan Lambda saat data harus akurat
dan digunakan untuk keputusan bisnis. Gunakan kappa saat perlu pemrosesan cepat, tidak perlu akurasi tinggi. Di sini ada perbedaan arsitektur lambda dan kappa. Dari pemrosesan, lambda bersifat batch dan real time, sementara kappa real time saja, streaming only. Dari kompleksitas, lambda lebih kompleks, sementara kappa lebih sederhana. Dari latensi, lambda lebih tinggi dan kappa lebih rendah. Dari akurasi dan kecepatan, lambda kombinasi akurasi dan kecepatan dari streaming. Kappa fokus pada kecepatan dengan kompromi akurasi. Dari segi kebutuhan infrastruktur, lambda lebih kompleks, butuh integrasi dua sistem. Sedangkan kappa lebih sederhana, cukup satu pipeline streaming. Dari lambda kita belajar bahwa kesabaran dan ketelitian menghasilkan kebenaran. Dari kappa kita belajar bahwa kecepatan dan kesiapan menyelamatkan keputusan. Kesimpulannya, baik lambda maupun kappa arsitektur sama-sama penting dalam dunia big data. Pemilihannya tergantung pada kebutuhan sistem yang ingin dibangun. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman memahami materi pertemuan ke-6. Saya Asy Habudin, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.